Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kami masih boleh dapat berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu, untuk dapat kami memaknai apa yang menjadi makna dari hari kelahiran-Mu bagi kami. Berkata-katalah Engkau melalui bibir hamba-Mu ini, dan Engkau yang menuntun jemaat-jemaat kami untuk mendengarkan, untuk mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Kami telah datang kepadamu untuk berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau-lah yang selalu memimpin kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Wow, sungguh luar biasa. Saya datang pada malam hari ini kepada Natal Naposo Bulung, tetapi suaranya seperti opung-opung. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Terima kasih kepada Naposo Bulung yang telah mengundang saya pada malam hari ini untuk menyampaikan khotbah dari malam hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita. Mengapa? Karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Ia lahir bagi saya, Ia lahir bagi Anda, dan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Jika Tuhan Yesus tidak lahir pada tepatnya 2000 tahun yang lalu, maka kita akan tetap berpisah. Tidak akan ada yang menjembatani antara manusia dengan Allah. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk menjembatani hubungan kita yang sempat terpisah dengan Tuhan Allah kita. Teman-teman Naposo Bulung, ketika Tuhan Yesus tidak lahir bagi kita, maka kita akan tetap tenggelam dalam dosa. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian, kor, dan liturgi yang sudah disampaikan oleh teman-teman Naposo Bulung. Karena itu, khotbah yang saya berikan pada malam hari ini tidak akan saya perpanjang lagi, akan singkat tetapi bermakna dan dapat kita terapkan, dan tentunya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naposo Bulung mengambil tema yaitu hidup rukun dalam Kristus. Yang kita ambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 7. Saya ulangi, Roma 15 ayat 5 sampai 7. Kita baca secara bersama-sama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7-nya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Teman-teman Naposo Bulung yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, surat Roma ini adalah surat yang diberikan Paulus
kepada jemaat di Roma karena ia tidak dapat langsung hadir di tempat itu untuk memberitakan apa yang menjadi perintah Tuhan baginya, sehingga ia mengirimkan surat ini kepada jemaat di Roma. Ia menginginkan adanya kerukunan dalam jemaat itu. Saat ini ketika kita membaca nats ini bukan lagi surat yang ditujukan kepada Roma, tetapi juga kepada kita yang hadir di tempat ini, teman-teman Naposo Bulung dan orang tua yang hadir untuk menyaksikan Natal dari Naposo Bulung pada malam hari ini. Yang menjadi pertanyaannya pada malam hari ini adalah, mengapa kita harus menjaga kerukunan? Itu adalah tema yang diberikan oleh Naposo Bulung pada malam hari ini. Teman-teman sekalian Naposo Bulung, rukun artinya kita hidup dalam damai, saling mengasihi dengan orang yang di sekitar kita, tidak mementingkan diri sendiri, dan tahu betul bahwa kita dalam masa-masa sekarang ini, saya tahu jelas bagaimana kondisi-kondisi jemaat Naposo Bulung semua, karena saya pernah juga di kampung asal saya mengikuti kegiatan Naposo Bulung. Jadi saya tahu betul bagaimana sifat, bagaimana keseharian dari teman-teman Naposo Bulung sekalian. Karena itu banyak sekali perselisihan, persoalan yang dihadapi oleh remaja-remaja Naposo Bulung pada umur-umur saat ini. Baik karena masalah sepele ataupun masalah yang tidak sepele. Yang contohnya, ketika kita melihat ada teman kita yang didekati oleh teman yang lain, baik itu laki-laki lawan sejenisnya ataupun perempuan, kita langsung merasa iri dan penasaran. Kita tidak mau, ada timbul dalam hati kita tidak mau kalah, atau kita merasa cemburu karena kita tidak memiliki apa yang dia miliki itu. Karena itu teman-teman, disinilah iblis bekerja bagi kita. Dalam hati kita akan selalu dibuat gelisah ketika kita tidak menanamkan dalam hati kita kerukunan itu. Iblis akan bekerja dalam hati kita masing-masing. Tidak ada lagi kedamaian dalam diri kita. Karena itu ketika kita berdoa, doakan agar hari ini, malam ini, saat ini juga hati kita diubahkan dan Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kita dapatkan melalui kehidupan rukun? Apa imbalan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan tema pada malam hari ini? Dalam ayat 6 sangat jelas dikatakan, teman-teman. Kita baca sekali lagi. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat jelas dikatakan, teman-teman. Ketika kita sudah menerapkan kerukunan itu dalam hati kita masing-masing, Tuhan Yesus Kristus akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Iblis sangat bahagia ketika melihat kita Naposo Bulung, tua-tua, adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini memiliki musuh, memiliki teman perselisihan. Siapa di sini yang merasa bahagia ketika temannya menderita? Coba tunjuk tangan. Bagi teman-teman sekalian yang tunjuk tangan, coba periksa dalam hati saudara masing-masing, hati teman-teman sekalian, apakah ada iblis di dalam hati teman-teman? Karena apa? Hanya iblislah yang merasa bahagia ketika ada yang menderita, temannya ataupun sanak saudaranya. Iblis sangat menginginkan penderitaan bagi kita masing-masing. Jadi periksa hati teman-teman, kedalaman hati teman-teman sekalian. Apakah di dalam sana ada iblis?
iblis atau tidak. Jadi, siapa yang tidak ingin melalui kehidupannya iblis termuliakan? Coba mulai pola pikir, ganti pola pikir, mindset teman-teman sekalian, untuk tidak mencoba memulai minimalisir dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, untuk tidak melakukan, untuk tidak menimbulkan perselisihan sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman Apostle Bulung, ketika kita hidup di antara orang-orang damai, ketika kita berada di tempat-tempat orang damai berkumpul, di situ ada sebuah kekuatan yang besar yang dapat menghancurkan segala kekuasaan, segala kekuatan dari sang iblis. Teman-teman yang saya kasihi, Apostle Bulung, orang tua dan adik-adik sekalian yang hadir, yang ada di tempat ini, Tuhan telah menyelamatkan kita semua yang berdosa ini. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, untuk menebus dosa kita semua. Dan saat ini kita hadir di sini karena kita meyakini bahwa Allah yang telah lahir, Yesus yang telah lahir bagi kita. Coba adik-adik bayangkan sekalian, jika Yesus tidak lahir 2000 tahun yang lalu, maka kita akan tetap hidup dalam belenggu dosa. Bagaimana kehidupan kita pada saat ini sungguh tidak dapat terbayangkan. Mungkin kita akan selalu berakhir, kita akan berakhir di api yang tidak akan pernah padam itu, saudara-saudara. Jika Yesus sendiri mau menerima kita yang penuh dosa ini, lalu mengapa kita yang hina ini tidak mau menerima teman-teman kita yang ada di sekitar kita? Mengapa kita tidak mau hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita? Jangan pernah merasa lebih unggul dari teman yang di samping kita. Jangan pernah merasa bahwa derajat kita lebih tinggi daripada yang di sekitar kita. Karena kita semua adalah sama di mata Tuhan Yesus Kristus. Karena pada akhirnya kita semua akan menerima penghakiman yang sama, yang sesuai dengan apa yang kita perbuat ketika kita masih hidup. Raja Salomo, anak Daud, menyebut agar setiap orang yang beriman dapat hidup rukun, memiliki hikmat dan kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan. Karena itu, muliakanlah Tuhan melalui kehidupan sehari-hari teman-teman Apostle Bulung. Singkat memang khotbah kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri khotbah kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk renungan yang masih dapat kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari nanti. Kami dapat memaknai apa arti sesungguhnya dari Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya Bapa, begitu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan yang menghapuskannya, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.